Lupakan apa yang selama ini kamu pikir tahu tentang ketangguhan sebuah bangsa. Timor Leste bukan sekadar sebuah negara. Ia adalah bukti hidup dari tekad yang tak pernah menyerah untuk bertahan dan bangkit. Meski kisahnya sering tenggelam di balik berita-berita besar, video ini akan menantang pandanganmu tentang arti perjuangan demi menentukan nasib sendiri. Sekaligus membuka kisah luar biasa dari sebuah rakyat yang tak pernah menyerah. Sejak abad ke-16, wilayah Timor Leste saat ini menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timor Portugis. Sedangkan bagian barat Pulau Timor dikuasai oleh Belanda dan disebut sebagai Timor Barat atau Timor Belanda. Ketika Indonesia, termasuk Timor Barat, merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, Timor Timur tetap menjadi koloni Portugis. Keadaan baru berubah pada 25 April tahun 1974, saat kudeta militer yang dikenal dengan sebutan Revolusi Anyelir terjadi di Portugal. Peristiwa itu turut memengaruhi nasib Timor Timur. Pasalnya, Presiden Spinola, yang baru saja berkuasa di Portugal, melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya. Hal ini menyebabkan Timor Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan memicu lahirnya partai politik. Keadaan semakin tidak menentu saat tiga dari partai yang terbentuk, yakni Partai Apodeti, Partai Fretilin, dan Uni Demokrat Timur UDT saling berselisih. Karena perbedaan prinsip terkait masa depan Timor Timur, ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda, di mana Fretilin sangat pro kemerdekaan, Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat. Situasi semakin memanas usai muncul isu bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur menjadi negara komunis. Pada 28 November tahun 1975, Fretilin secara sepihak memproklamasikan Republik Demokratik Timor Timur. Bagi Jakarta, langkah itu dianggap ancaman serius. Di tengah Perang Dingin, pemerintah Orde Baru takut Timor Timur akan menjadi negara kecil berhaluan kiri. Sebuah Cuba baru di perbatasan Indonesia. Sebagai tandingan, 5 partai kecil pro-Indonesia menandatangani deklarasi Balibo. Pada 30 November tahun 1975, dokumen itu diklaim sebagai suara rakyat, meminta Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Inilah titik balik kekosongan kekuasaan, deklarasi kemerdekaan, kekhawatiran akan komunisme, dan dalih politik melalui deklarasi Balibo. Semua berpadu menjadi alasan awal, sebuah justifikasi yang kemudian membuka jalan bagi operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia. Operasi Seroja. Pasti Gemini, Anda datang dari selatan, lihat itu asap tanda pasukan kami depan, asap tanda pasukan kami depan. Merpati Gemini. Saya Anda masuk dari utara, Ya, silakan. 7 Desember tahun 1975, dini hari. Laut sekitar Dili dipenuhi kapal perang Indonesia. Meriam mulai menyalak, menghantam pesisir ibu kota Timor Timur. Dari udara, pesawat TNI melintas rendah, menjatuhkan bom dan menggetarkan bumi. Beberapa saat kemudian, langit Dili dipenuhi payung udara. Ratusan penerjun payung TNI melompat dari pesawat Hercules, mendarat di tengah kepanikan. Dari laut, marinir dan infanteri bergerak cepat, menyerbu pantai. Pertempuran pecah. Pasukan Fretilin yang baru seminggu sebelumnya mendeklarasikan kemerdekaan, berusaha bertahan dengan senjata seadanya. Namun kekuatan tak sebanding, senjata berat dan jumlah pasukan Indonesia jauh lebih besar. Selama 6 jam baku tembak berlangsung di jalan-jalan Dili. Puluhan tentara Indonesia gugur, ratusan pejuang Fretilin dan warga sipil menjadi korban. Menjelang sore, perlawanan di ibu kota lumpuh. Bendera merah putih berkibar di atas Dili,
menandai keberhasilan awal operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia, Operasi Seroja. Namun jatuhnya Dili hanyalah permulaan, perlawanan Fretilin tidak padam. Dan penderitaan rakyat Timor Timur baru saja dimulai. Setelah Dili jatuh pada 7 Desember tahun 75, pasukan Indonesia bergerak cepat menundukkan kota-kota lainnya. Baucau, Likwica, Maubara, satu persatu direbut. Fretilin terdesak ke pegunungan, melanjutkan perlawanan dengan perang gerilya. Namun, di medan politik, langkah Indonesia bahkan lebih cepat. Hanya 10 hari setelah invasi, pada 17 Desember tahun 75, dibentuklah pemerintah sementara Timor Timur, sebuah rezim boneka yang dipimpin oleh partai-partai pro-Indonesia. Pemerintah inilah yang kelak menyampaikan keinginan rakyat agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Proses integrasi kemudian diformalisasi lewat serangkaian langkah hukum. Pada 31 Mei 76, sebuah delegasi Timor Timur datang ke Jakarta dan menyerahkan petisi integrasi kepada Presiden Soeharto. Sepekan kemudian, 7 Juli 76, DPR RI secara resmi menyetujui pencaplokan Timor Timur. Dan pada 17 Juli 76, Presiden Soeharto menandatangani undang-undang yang menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia. Di atas kertas, integrasi itu seakan sah, namun kenyataannya berbeda. PBB tidak pernah mengakui proses tersebut. Dewan Keamanan dan Majelis Umum berulang kali mengeluarkan resolusi yang menuntut Indonesia menarik pasukannya serta menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Bagi Jakarta, ini adalah momen kemenangan diplomasi, menambah satu provinsi baru. Tetapi bagi banyak orang Timor Timur, integrasi bukanlah pilihan bebas, melainkan hasil dari invasi dan tekanan militer. Integrasi Timor Timur ke Indonesia tahun 76 bukanlah akhir cerita. Justru dari sinilah bermula sebuah pendudukan panjang, perlawanan gerilya yang tak kunjung padam, dan tragedi kemanusiaan yang akan berlangsung selama hampir seperempat abad. 17 Juli tahun 76, Timor Timur resmi ditetapkan sebagai Provinsi ke-27 Republik Indonesia. Di atas kertas, integrasi sudah selesai, tetapi di lapangan, kenyataan jauh berbeda. Gerilyawan Fretilin yang mundur ke pegunungan melanjutkan perlawanan. Medan yang terjal membuat mereka bisa bertahan bertahun-tahun. Tentara Indonesia pun melancarkan operasi militer besar-besaran. Desa-desa ditutup, penduduk dipaksa mengungsi, dan blokade makanan diberlakukan untuk melemahkan basis Fretilin. Akibatnya, rakyat sipil menjadi korban terbesar. Kelaparan, penyakit, dan kekerasan meledak di seluruh negeri. Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mencatat antara 90.000 hingga lebih dari 200.000 orang meninggal selama masa pendudukan. Sebuah angka yang mengejutkan untuk wilayah sekecil Timor Timur. Di panggung dunia, PBB tidak pernah mengakui integrasi ini. Setiap tahun, resolusi menuntut hak menentukan nasib sendiri terus diajukan. Namun dukungan internasional minim, karena banyak negara besar menutup mata di tengah perang dingin. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia mengklaim pembangunan berjalan. Jalan raya, sekolah, dan fasilitas kesehatan mulai dibangun. Tetapi di balik itu, operasi militer terus berlangsung, meninggalkan trauma yang dalam bagi rakyat Timor Timur. Pendudukan ini berlangsung selama hampir 24 tahun. Puncaknya baru terjadi pada tahun 1999, ketika tekanan internasional memaksa Indonesia menyetujui referendum. Dan untuk pertama kalinya, rakyat Timor Timur diberi kesempatan memilih, tetap bersama Indonesia atau merdeka. Hasilnya jelas, lebih dari 78% rakyat memilih lepas dari Indonesia. Referendum berujung pada gelombang kekerasan baru, tetapi pada akhirnya Timor Timur berhasil meraih kemerdekaan penuh pada tahun 2022. Pendudukan panjang ini meninggalkan jejak yang dalam sebuah kisah tentang integrasi paksa, perlawanan tanpa henti, dan harga kemerdekaan yang dibayar dengan darah. Timor Leste, sebuah tanah kecil dengan jiwa yang besar, pernah melewati salah satu periode paling kelam dalam sejarah modern.
selama 24 tahun, rakyatnya hidup di bawah pendudukan Indonesia. Statistik mencatat ratusan ribu korban jiwa, tetapi angka itu hanyalah bayangan dari penderitaan nyata. Keluarga yang tercerai-berai, desa-desa yang dibumi hanguskan, dan trauma yang diwariskan lintas generasi. Namun, di tengah kegelapan, lahirlah keberanian. Para pejuang perlawanan bersama rakyat biasa menolak tunduk. Dengan segala keterbatasan, mereka mempertaruhkan segalanya demi menjaga identitas dan harapan. Referendum untuk menentukan nasib sendiri akhirnya digelar. Hasilnya jelas, rakyat Timor Leste memilih merdeka, tetapi kemenangan itu segera disambut dengan kekerasan brutal ketika kelompok milisi menghancurkan rumah, membakar kota, dan mengusir ribuan orang. Dari penderitaan itu, lahirlah sebuah bangsa. Timor Leste berdiri bukan hanya sebagai negara, melainkan sebagai simbol ketabahan dan tekad manusia yang tak pernah menyerah.